Adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus atau ekstrauterin. Bayi baru lahir adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0 hingga 28 hari. Bayi baru lahir memerlukan penyesuaian fisiologi berupa maturasi, adaptasi atau menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Bayi baru lahir juga disebut dengan neonatus, jadi merupakan individu yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran, serta harus dapat melakukan penyesuaian diri atau adaptasi dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Selama masa janin, plasenta mempunyai tugas fisiologis penting, berupa pertukaran gas, nutrisi, pembuangan produk sisa, dan aspek sirkulasi tambahan. Setelah lahir dalam beberapa menit, bantuan plasenta berhenti sehingga terjadi perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Yang pertama, maturasi atau pematangan di sini. Masa gestasi dari bayi baru lahir. Gestasi sendiri waktu antara konsepsi dan kelahiran, atau rentang waktu yang dimulai sejak proses pembuahan sel telur atau ovum hingga proses persalinan. Yang kedua, toleransi, kemampuan janin mentolerir, menghadapi hal-hal yang sebetulnya berbahaya. Yang ketiga, adaptasi, kemampuan janin dalam menyesuaikan diri. Adaptasi dalam bayi baru lahir, yang pertama adalah sistem respirasi, yang kedua sistem peredaran darah atau kardiovaskuler, yang ketiga termoregulasi, yang keempat gastrointestinal, yang kelima imunologi atau sistem kekebalan tubuh, 6 sistem ginjal, yang ketujuh sistem hepatika atau hati, 8 kulit. Sistem pernafasan. Saat bayi baru lahir, paru-paru sebagai tempat utama untuk transfer oksigen dan karbon dioksida, bukan plasenta lagi. Dalam uterus, paru terisi cairan atau surfaktan. Jadi fungsi surfaktan sendiri yaitu untuk mengurangi tekanan permukaan paru-paru dan membantu menstabilkan dinding alveolus sehingga tidak kolaps pada akhir pernafasan. Produksi surfaktan dimulai pada 20 minggu dan jumlahnya akan meningkat sampai paru-paru matang sekitar 30-40 minggu kehamilan. Tali pusat dipotong akan menyebabkan pengurangan oksigen dan akumulasi karbon dioksida dalam darah bayi, dan itu akan merangsang pusat pernafasan untuk memulai pernafasan pertama. Pernafasan pertama bayi itu berfungsi untuk mengeluarkan cairan dalam paru dan mengembangkan jaringan alveoli paru-paru untuk pertama kali sehingga merangsang udara masuk. Ketika bernafas, itu udara akan memenuhi paru-paru dan sisa surfaktan tadi itu akan diserap atau diabsorpsi oleh pembuluh darah dan limfe. Semua alveoli terisi oleh udara dan itu akan terjadi peningkatan tekanan oksigen dalam alveolar sehingga pembuluh darah paru-paru meningkat dan memperlancar pertukaran gas dalam alveoli sehingga terjadi perubahan sirkulasi janin menjadi sirkulasi luar rahim atau ekstrauterin. Pernafasan bayi baru lahir tidak teratur kedalamannya. Jadi kecepatan dan iramanya serta bervariasi 30-60 kali per menit, sebagaimana kecepatan nadi. Kecepatan pernafasan juga dipengaruhi oleh menangis. Pernafasan mudah dilihat atau diamati dengan melihat pergerakan abdomen. Karena pernafasan neonatus sebagian besar dibantu oleh diafragma atau otot perut dan otot-otot abdomen. Bayi baru lahir mengambil nafas pertama. Jadi tekanan pada toraks sehingga terjadi peristiwa hipoksia atau kekurangan oksigen relatif di akhir persalinan atau stimulasi kimiawi. Untuk stimulus fisiknya ada udara dingin, gaya gravitasi, nyeri, cahaya, suara. Stimulus taktil itu mengusap punggung, mengeringkan, menggosok telapak kaki yang merupakan tugas bidan. Perkembangan paru-paru. Proses perkembangan paru sampai membentuk struktur percabangan bronkus berlanjut setelah kelahiran sampai dengan usia 8 tahun. Kematangan paru-paru akan mengurangi peluang kelangsungan hidup bayi baru lahir sebelum usia kehamilan 24 minggu yang disebabkan oleh keterbatasan permukaan alveolus. Ketidakmatangan sistem kapiler paru-paru itu tidak mencukupinya jumlah surfaktan. Fungsi pernapasan dalam kaitannya fungsi kardiovaskuler, karena oksigen ini sangat penting dalam mempertahankan kecukupan pertukaran udara. Hipoksia atau kekurangan oksigen tadi itu menyebabkan pembuluh darah paru-paru akan mengalami vasokonstriksi atau proses penyempitan pembuluh darah. Di sini peningkatan aliran darah paru-paru akan memperlancar pertukaran gas dalam alveolus dan menghilangkan cairan paru-paru, sehingga mendorong peningkatan sirkulasi limfe dan membantu menghilangkan cairan paru-paru dan merangsang perubahan sirkulasi janin menjadi sirkulasi luar rahim atau ekstrauterin.
Sistem kardiovaskuler pada bayi baru lahir. Tali pusat terpotong, sehingga arteri dan vena umbilikalis menciut. Di sini aliran darah dari plasenta terhenti. Selanjutnya atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Dan ini akan membuat tekanan di atrium kiri lebih tinggi dari tekanan di atrium kanan, sehingga foramen oval menutup. Berkembangnya paru-paru membuat tekanan oksigen di dalam alveoli meningkat. Sebaliknya, tekanan karbon dioksida turun. Dan itu akan membuat penurunan resistensi pembuluh darah paru-paru dan membuat aliran meningkat. Sehingga darah dari arteri pulmonalis mengalir ke paru-paru dan ductus arteriosus menutup. Di sini frekuensi bunyi jantung janin berkisar antara 120 sampai 140 kali per menit. Mekanisme kehilangan panas tubuh bayi baru lahir. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, ketiga radiasi, yang keempat evaporasi. Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Contohnya, bayi yang diletakkan di atas meja, tempat tidur, atau timbangan yang dingin tanpa alas. Konveksi adalah kehilangan panas yang terjadi pada saat bayi terpapar dengan udara sekitar yang lebih dingin. Contohnya, bayi yang diletakkan di dekat jendela. Contoh lain dari konveksi yaitu bayi yang diletakkan di bawah kipas angin. Evaporasi adalah cara kehilangan panas yang terjadi karena menguapnya cairan dari tubuh bayi. Yang pertama, contohnya bayi baru lahir yang tidak langsung dikeringkan dari cairan ketuban pada permukaan tubuhnya. Yang kedua, bayi baru lahir yang segera dimandikan. Radiasi adalah proses kehilangan panas yang terjadi saat bayi yang ditempatkan dekat benda yang mempunyai temperatur tubuh lebih rendah dari temperatur tubuh bayi. Contohnya, bayi yang berada di dalam ruangan ber-AC. Yang kedua, bayi dibiarkan tanpa baju. Cara pencegahan kehilangan panas pada bayi baru lahir. Yang pertama, keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan vernix. Yang kedua, skin to skin antara ibu dan bayi untuk memberikan bonding. Yang ketiga, tutup kepala bayi. Yang keempat, jangan segera memandikan bayi. Yang kelima, tempatkan bayi di ruangan yang hangat. Gastrointestinal, jadi janin sudah bisa menghisap dan menelan karena mekonium mengandung air ketuban. Mekonium sendiri ada sejak usia 16 minggu, keluar kurang dari 24 jam, dibuang dalam waktu 2-3 hari. Ciri-ciri mekonium sendiri hijau kehitaman, dan lembut. Jadi terdapat mukus, sel, amnion, lemak, empedu. Feses normal itu setelah minum, warnanya kuning kecoklatan. Pencernaan hanya optimal untuk susu. Gumoh itu karena esofagus bawah dan lambung belum sempurna. Refleks gumoh dan batuk sudah ada sejak lahir. Kapasitas lambung tergantung bayinya. Itu rata-rata bervariasi 30-90 ml. Pengosongan lambung 2-4 jam. Enzim sudah ada untuk mengkatalis protein dan karbohidrat. Lemak jadi penurunan lipase. Jadi untuk absorpsi lemak belum matang. ASI paling sesuai kebutuhan. Terdapat lemak, protein, glukosa. Di sini glukosa penyerapannya sudah baik. Ludah atau saliva itu kelenjarnya ada, aktif jelas pada usia 2-3 bulan. Imunologi, jadi bayi baru lahir rentan terhadap infeksi dan alergi karena sistem imunnya belum matang, sehingga bayi baru lahir perlu imunisasi pasif dan juga kolostrum. Jadi di sini yang pertama adalah janin memperoleh sistem imun dari ibu melalui plasenta. Pada akhir kehamilan terjadi transfer imunoglobulin G dari ibu ke janin melalui plasenta. Imunoglobulin G memberikan kekebalan pasif yang dapat melindungi bayi hingga sekitar 6 bulan. Imunoglobulin M dan imunoglobulin A tidak dapat melalui plasenta, jadi mulai diproduksi oleh bayi beberapa hari setelah lahir. Fungsi imunoglobulin A itu berperan melindungi tubuh dari infeksi pada saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan juga mata. Peran ASI terutama kolostrum memberikan kekebalan pasif melalui Lactobacillus bifidus, lactoferrin, lysozim, imunoglobulin A. Manfaat ASI untuk usus yang pertama adalah ASI membantu pertumbuhan bakteri baik di usus dan menciptakan suasana asam yang dapat menghambat bakteri patogen.
Sistem ginjal. Jadi bulan keempat kehidupan janin, ginjal terbentuk. Urin dieskresi ke dalam cairan amnion. Pada bayi baru lahir, air seni dibuang dengan cara mengosongkan kandung kemih atau vesika urinaria secara refleks. Frekuensi kemih 6-10 kali per hari. Warna pucat. Bayi baru lahir harus buang air kecil dalam 24 jam pertama. Jumlah urin 20-30 ml per hari dan meningkat menjadi 100-200 ml per hari pada akhir minggu pertama. Fungsi ginjal belum sempurna karena jumlah nefron matur belum sebanyak orang dewasa. Tidak seimbang antara luas permukaan glomerulus dan volume tubulus proksimal. Aliran darah ginjal relatif belum sempurna dibandingkan orang dewasa. Sistem hepatika. Hati dan kantung empedu dibentuk minggu keempat kehamilan. Pada bayi baru lahir, hati dapat dipalpasi atau ditekan, sekitar 1 cm di bawah batas kanan iga. Fungsi hepar atau hati bayi baru lahir yang pertama, penyimpanan zat besi, metabolisme karbohidrat, konjugasi bilirubin. Jadi konjugasi bilirubin ini proses perubahan bilirubin indirek atau tidak larut air menjadi bilirubin direk atau larut air di dalam hati atau hepar dengan bantuan enzim glukuronil transferase. Dan juga proses koagulasi. Koagulasi ini proses penggumpalan darah. Nah, selanjutnya hati janin sebagai produksi hemoglobin setelah lahir mulai menyimpan besi. Hepar juga belum matur atau belum matang untuk membentuk glukosa sehingga bayi baru lahir mudah terkena hipoglikemi. Hipoglikemi sendiri adalah kondisi kadar gula darah terlalu rendah. Selanjutnya, neonatus telah memiliki kapasitas fungsional untuk mengubah bilirubin. Namun sebagian besar bayi baru lahir ada yang mengalami hiperbilirubinemia fisiologis. Hiperbilirubinemia adalah kondisi medis yang ditandai dengan peningkatan kadar bilirubin dalam darah yang melebihi batas normal. Kulit. Semua struktur kulit bayi sudah terbentuk saat lahir, tapi belum matang atau mature, sehingga sangat sensitif dan mudah rusak. Kulit kemerahan, kemudian memucat atau anemis, warnanya normal. Ekstremitas warna sianosis atau kebiruan, tipis, kenyal. Vernix caseosa. Itu lapisan putih lembut seperti krim atau keju, sering disebut lemak bayi yang menutupi kulit bayi baru lahir. Terbentuk dari campuran sel kulit terkelupas dan lemak. Dan juga terdapat bulu-bulu halus atau lanugo.